kamu pernah melihat proses sidang di pengadilan? Jika pernah, pasti kamu akan melihat seseorang yang berkuasa untuk menentukan keputusan akhir. Dia adalah seseorang yang disebut Sang Mulia Hakim. Lalu coba bayangkan jika kamu menjadi seorang terdakwa yang menunggu putusan hakim. Kira-kira apa yang kamu harapkan dari keputusan sang hakim? Tentu saja, setiap orang dalam persidangan berharap Yang Mulia Hakim dapat bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan keputusan. Saudara, Majelis Hakim kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur menurut rencana akan memvonis Edi Prabowo yang kini mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Edi saat menjadi menteri diduga menerima suap dalam izin ekspor benur. Jaksa pada kasus dugaan korupsi izin ekspor benur menuntut Edi Prabowo penjara 5 tahun dan denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Edi, kata jaksa, terbukti menerima suap 25,7 miliar rupiah dari pengusaha benih lobster. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang terduga maling motor di Bangkalan, Jawa Timur tewas dibakar massa. Polisi yang tiba di lokasi hanya menemukan pelaku yang sudah dalam kondisi hangus terbakar. Polisi mendapatkan keterangan bahwa terduga pelaku yang belum diketahui identitasnya ini ditangkap warga pada jam 2 dini hari. Warga mencurigai Mr. X sebagai pelaku pencurian. Sekitar jam 6 pagi, warga kemudian membakar Mr. X hidup-hidup beserta motornya. Polres Bangkalan hingga kini masih mendalami kasus ini karena selain belum diketahui identitas pelaku, keterangan terkait lokasi pencurian juga belum jelas. Namun polisi juga memastikan jika perbuatan main hakim sendiri secara sadis seperti ini jelas tidak dibenarkan. Pelaku pembakaran bisa terjerat hukum sebagai pelaku pembunuhan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Nah, setelah melihat kedua video tadi, kita dihadapkan pada kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih terbilang lemah. Mengapa demikian? Karena masih terdapat celah bagi mereka pelanggar hukum untuk menghindari hukum tersebut, khususnya bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Dari perbandingan kasus korupsi dan kasus maling motor itu, dapat kita simpulkan bahwa hukum yang berkeadilan di Indonesia belum sepenuhnya terjadi. Karena mereka yang masih terduga bisa saja menjadi terdakwa dan sanksi yang mereka dapat pun kadang tidak sebanding dengan apa yang mereka langgar. Indonesia yang katanya negara hukum lebih cocok diartikan sebagai negara kekuasaan, karena di mana yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang punya kuasa, dialah yang mengatur hukum. Sedangkan rakyat yang punya posisi lemah atau rakyat biasa, mereka di mata hukum tidak ada kekuatan apapun. Sebagaimana perbandingan kasus koruptor dan maling motor, itu sangat melukai keadilan masyarakat dan terlihat jelas bahwa ketidakadilan rupanya masih terjadi, tidak hanya pada pelaku pemerintahan, namun juga di tengah-tengah lapisan masyarakat Indonesia. Keapatisan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum berujung pada tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan identitas bangsa kita. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum berkeadilan di Indonesia belum terlaksana dengan sempurna pada setiap lapisan sendi masyarakat. Pembakaran maling pada kasus tersebut bisa terjadi karena beberapa masyarakat Indonesia yang masih awam dalam menangani sebuah kasus kejahatan, yaitu main hakim sendiri. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu meneliti masalah tersebut dan kemudian melaporkannya pada pihak yang berwajib. Apabila hal ini terus berlangsung, maka bisa saja suatu saat ada orang yang tidak bersalah yang ikut terkena hukuman juga. Hukum yang berkeadilan masih belum bisa kita rasakan di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari bagaimana para penegak hukum kita dalam menyelesaikan beberapa kasus. Hukum seperti tidak mempan untuk para penguasa dan sangat menyakitkan bagi rakyat biasa. Sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari setiap individu, terutama bagi para penegak hukum, agar terciptanya hukum yang berkeadilan di negara ini.